kapal tentera kita besar ni kan, tetapi kapal Coast Guard China belum tentera lagi sudah sebesar ini kan. Doktrin ketenteraan kita bukan berperang Konflik di Laut Cina Selatan memanglah sangat kompleks dan multidimensi. Klaim historis yang tumpang tindih beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, termasuklah Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Nama kepulauan Spratly dan Paracel memiliki versi yang berbeda-beda tergantung negara yang mengklaim. Misalnya, Taiwan menamai kepulauan Spratly dengan nama Sinengunto, sedangkan Vietnam memberinya nama dengan Truongsa atau Peting Panjang, sedangkan Filipina memberinya nama dengan Kalayan, dan Malaysia memberi nama Terumbu Layang-Layang. Cina sendiri menyebutnya dengan nama Wansak Wodau, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelompok Pulau Pantai Selatan. Sementara masyarakat internasional menyebutnya Kepulauan Spratly, atau yang bermakna dengan burung layang-layang. Artinya, konflik ini merupakan konflik lintas negara, bukan hanya antara Malaysia dan Cina, namun juga Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Brunei, dan Filipina. Akan tetapi, Cina adalah negara yang paling agresif mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel. Bahkan kemarin, dikabarkan kapal Filipina telah pergi dari kawasan terumbu karena seringnya mendapatkan ancaman dari kapal-kapal dari Cina. Melihat tindakan Cina yang semakin mendominasi LCS, Malaysia pun salah satu negara yang bersengketa merasakan kecemasan. Negara ini khawatir akan mengalami nasib yang sama seperti Filipina yang menghadapi tekanan konstan dari Cina. Namun, alih-alih mengambil langkah yang tegas terhadap klaim Cina di wilayahnya, Malaysia justru memilih jalur diplomasi. Pengamat studi keamanan dari Malaysia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam mengatakan bahwa Malaysia tidak ingin berperang karena menganggap militernya lemah dan kalah dalam segi persenjataan dengan Cina. Ditambah lagi, kondisi Angkatan Laut Malaysia saat ini sangat menyedihkan. Menurut Prof. Mizan, saat ini kapal Angkatan Laut Malaysia memang mempunyai kapal perang yang cukup banyak, lebih dari 100 unit. Namun sayangnya, kondisi aset tersebut mayoritas berusia 40 tahun ke atas, alias sudah usang. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memerlukan kapal perang dan kapal peronda baharu kerana 75% daripada aset sedia ada sudah berusia. Prof. Mizan juga menambahkan bahwa doktrin militer Malaysia bukanlah untuk berperang, melainkan untuk kesejahteraan. Dirinya menilai, Cina dan Malaysia mempunyai hubungan historis yang panjang, sehingga menilai Cina tidak akan mau berkonflik dengan Malaysia. Lebih-lebih, dari track record selama ini, Cina tidak mau berkonflik dengan negara manapun kecuali Amerika Serikat. Maka dari itu, pada kesempatan Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2025 mendatang, mereka berniat membawa isu konflik Laut Cina Selatan pada forum ASEAN. Apabila kenyataan Menhan ini bahawa apa juga isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik dan undang-undang antarabangsa bukan dengan kapal perang. Pandangan Prof. Ya, betul. Itulah yang sebenarnya. Kerana kita memang jelas bahawa Menhan sebut itulah yang benarnya. Kita tidak mampu untuk melawan kekuatan yang dimiliki, terutama sekali oleh China sebagai antara armada terbesar dunia. Dan juga kita tidak mampu untuk melawan teknologi yang mereka miliki dan lain-lain. Jadi disebabkan itulah kita harus maknanya mengambil jalan yang paling tepat, paling ampuh, iaitu ke meja runjungan. Jangan kita maknanya memilih untuk bersengketa. Kerana sebenarnya saya seringlah menunjukkan kapal tentera kita besar ni tetapi kapal Coast Guard China belum tentera lagi sudah sebesar ini kan. Betul. Kapal tentera mereka. Jadi dari segi armada kelautan ketenteraan sebenarnya memang kita tidak terbanding dengan China ataupun dengan negara-negara lain. Kerana kita ni doktrin ketenteraan kita bukan berperang kita lebih kepada kesejahteraan dan juga mengawal kedaulatan dan keselamatan rakyat. Jadi di sini maknanya kita harus hadir ke meja runjungan, itu yang paling penting. Ini menjadikan kita sangat perlu kepada aset dan kita dapat lihat pula tragedi terbaru apabila kapal tentera kita yang di totalnya adalah lebih daripada 120 buah. Tetapi majoritinya more than 50% sudah berusia 40 tahun ke atas. Dan kebocoran yang berlaku baru ini hingga menenggelamkan kapal tentera kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Dan kita melihat sebenarnya
yang bagus untuk sesuatu aset kelautan ini adalah beroperasi pada sekurang-kurangnya 25 tahun ke bawah. Tapi kita mempunyai more than 50% aset yang berusia lebih 40 tahun. Dan ini bukan sahaja menggambarkan bahawa kita mempunyai kelemahan daripada sudut pemilikan aset, tapi juga boleh membahayakan nyawa anggota tentera kita. Maka di sinilah saya melihat dalam bajet yang akan datang, kita perlu menyuarakanlah kepada peringkat yang lebih tinggi, Menhan dan juga PMX ni memberikan sebenarnya peruntukan yang lebih untuk aset-aset berkait dengan maritim ataupun Navy ni. Dari kenyataan Mindef iaitu Menteri Pertahanan kita Datuk Seri Khalil Prof, apa juga isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan, ia perlu ditangani secara berterusan melalui rundingan dan juga menerusi ASEAN. Ya, saya setujulah dan juga menyokong kenyataan dari Datuk Seri Khalid Nordin bahawa sebenarnya kita perlu menggunakan platform serantau terutama sekali ASEAN dalam menyampaikan maklumat dan juga menekan secara langsung pihak China untuk mengiktiraf kedaulatan Malaysia ataupun mana-mana negara lain yang mempunyai tuntutan bertinggi terhadap kawasan-kawasan di Laut Cina Selatan itu. Tetapi saya lebih tertarik sebenarnya kenyataan Datuk Seri Khalid Nordin ini, Menteri Pertahanan kita, adalah tentang peranan kita Malaysia sebagai pengurusi untuk ASEAN pada tahun hadapan. Jika mengangkat isu politik dan meminta dukungan negara-negara ASEAN di PBB, bisa saja dibenarkan. Namun, ini bukanlah perkara yang mudah, mengingat konflik ini adalah lintas negara, bukan hanya antara Malaysia dengan China, namun juga melibatkan klaim negara Asia Tenggara lainnya. Sehingga, jika Malaysia mengharapkan dukungan dari negara ASEAN atas klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, maka belum tentu negara Asia Tenggara lainnya akan menyetujui, sebut saja Filipina dan Vietnam. Dan perlu diketahui, ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara yang mencangkup berbagai kerjasama, termasuk kerjasama politik dan keamanan. Di dalamnya pun juga terdapat kerjasama militer. Namun, kerjasama militer yang dimaksud adalah berfokus pada kerjasama regional, yaitu mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Artinya, kerjasama militer yang dimaksud lebih bersifat mendukung untuk menghindari konflik sesama negara ASEAN. Artinya, ASEAN bukanlah aliansi militer, yang tujuan utamanya adalah pertahanan bersama. Maka dari itu, mengangkat konflik isu Laut Cina Selatan di forum ASEAN sama sekali tak berpengaruh. Maka dari itu, mau tidak mau, seharusnya Malaysia harus bisa menghadapi sendiri tanpa harus melibatkan negara ASEAN. Sama persis seperti Filipina saat ini. Sekali lagi sampai di sini perlu dipahami bahwa membeli militer bukanlah ajang adu kuat, melainkan investasi demi keutuhan negara. Jadi, ayo siapa yang bilang kemarin bahwa membeli alat militer tidak penting? Nah, sekarang udah tahu kan akibatnya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan tentang bagaimana kondisi militer terutama Angkatan Laut dari Malaysia sendiri yang tidak mampu untuk menghadapi Angkatan Laut dari Cina. Ya tentu saja seperti itu karena kita tahu sendiri bahwa Cina mempunyai kekuatan yang signifikan, cukup maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga dari Cina itu sendiri. Dengan inovasi, dengan kreativitas dan kemampuan modal yang sangat besar sehingga Cina bisa mewujudkan memiliki kapal-kapal perang yang banyak dan ukurannya pun lebih besar daripada yang dimiliki rata-rata negara-negara tetangganya, terutama di ASEAN. Nah, tentu saja sebagai contoh di sini kita bisa melihat kekuatan dari Cina ketika berhadapan dengan Filipina. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa militer dari Cina tentu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ketika berhadapan dengan kapal-kapal militer dari Filipina karena dari ukuran dan dari fasilitas dan fungsional yang ada di kapal Cina ini lebih banyak dibandingkan dengan kapal perang milik Filipina.
dari apa yang terjadi terhadap Filipina ini, jelas Malaysia merasa juga terancam, merasa juga terganggu karena ada pulau yang bisa diklaim oleh pihak Cina sendiri yang sebenarnya kasus ini sudah cukup lama. Namun dikhawatirkan nanti akan muncul kasus tersebut kembali ke permukaan, mengingat kasus tersebut belum selesai sampai dengan tahun ini. Menyadari bahwa militer Malaysia sendiri sekarang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka Malaysia mempunyai inisiatif untuk melakukan perundingan dengan negara Cina mengenai teritorial yang berada di wilayah Laut Cina Selatan. Tentu perundingan itu adalah bukan satu hal yang yang memalukan. Tetap di dalam pertempuran zaman dahulu pun adanya perundingan itu memang diperlukan, termasuk di zaman sekarang. Namun kalau kita, ini pendapat Padi pribadi ya, kalau kita belum menunjukkan kekuatan kita, belum menunjukkan kemampuan kita, kemudian kita mengajak berunding, maka posisi tawar kita itu akan sangat rendah dibandingkan oleh negara yang kita ajak berunding. Jadi posisi kita adalah pasti merugi. Itu yang akan terjadi. Lain halnya ketika kita mempunyai perlawanan. Walaupun ya kemungkinan perlawanan tersebut dinilai adalah kalah di dalam perhitungan, tetapi dengan adanya perlawanan tersebut kita setidaknya sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai integrasi atau integritas ya, kemudian kita mempunyai nasionalisme ya, kita juga mempunyai kemampuan secara mental ya, mentality, bahwa kita mempunyai harga diri untuk mempertahankan kedaulatan bangsa walaupun harus berperang, walaupun dengan menggunakan peralatan perang dan sumber daya manusia untuk berperang yang sedikit. Itu yang ditunjukkan oleh Filipina sebelum antara Filipina dengan Cina melakukan perundingan. Nah, berbeda dengan kasusnya untuk Malaysia. Malaysia justru ya tidak berani untuk melakukan konfrontasi di Laut Cina Selatan dengan kapal-kapal perang milik Cina untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kekuatan, walaupun kekuatan itu dinilai sedikit, dinilai kecil oleh negara lain. Tetapi setidaknya kita menunjukkan nasionalisme kita, menunjukkan mentalitas kita ya untuk berhadapan dengan bangsa lain. Karena pada intinya sejarah pun sudah membuktikan ya. Masih ingat perang Vietnam? Kalau diperhatikan di perang Vietnam, negara Vietnam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Amerika Serikat, apalagi dengan sekutu Amerika Serikat. Tapi ya, peperangan yang terjadi di negara Vietnam justru ya Amerika Serikat mengalami kesulitan dengan teknologi yang mereka miliki yang jauh lebih besar, jauh lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Vietnam. Tetapi ya baik di atas kertas ataupun di lapangan, justru Vietnam ini mengalami kemenangan di dalam menghadapi peperangan melawan Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa tidak hanya kita memerlukan semacam peralatan perang yang canggih ataupun super canggih untuk menghadapi ya pasukan ataupun negara yang merasa memiliki kekuatan lebih besar. Yang pertama adalah jelas mental perjuangan, kemudian rasa nasionalisme terhadap negara itu sendiri, terhadap bangsa itu sendiri, untuk mempertahankan kemerdekaannya, untuk mempertahankan jati dirinya bahwa mereka adalah bangsa pejuang. Ini yang harus ditunjukkan terlebih dahulu. Soal menang atau kalah itu belakangan. Ya. Nah, setelah itu barulah adanya perundingan. Jadi yang pertama tunjukkanlah bahwa kita memang mempunyai mental dan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa kita sendiri. Mempunyai harga diri. Karena hanya harga diri inilah yang dilihat oleh bangsa lain ya ketika kita berhadapan dengan bangsa lain.
Nah, itu pendapat dari Pade ya. Nah, silakan teman-teman kalau mempunyai pendapat yang lain bisa ditulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Dari Pade cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.